Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara semua di pagi hari ini melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yohanes 8 ayat 12. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Yesus berkata lagi kepada mereka, katanya, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, nat firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang navigasi iman, berjalan bersama Sang Terang Dunia. Bayangkan kita berada di dalam sebuah gua yang sangat gelap atau di tengah hutan rimba pada malam hari tanpa cahaya sedikit pun. Rasa takut, bingung, dan perasaan tidak aman pasti akan muncul karena kita tidak tahu kemana harus melangkah. Satu langkah salah bisa berakibat fatal. Dalam kondisi seperti itu, satu titik cahaya kecil saja akan menjadi hal yang paling berharga dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dunia tempat kita hidup seringkali terasa seperti tempat yang gelap. Gelap karena dosa, ketidakpastian masa depan, kekhawatiran, hingga keputusasaan. Namun Yesus datang dengan sebuah klaim yang luar biasa. Akulah terang dunia. Bapak, Ibu, Saudara, ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Poin yang pertama, Yesus sebagai satu-satunya sumber terang. Yesus tidak berkata aku adalah salah satu dari banyak terang, melainkan akulah terang dunia. Di luar Yesus, dunia berada dalam kegelapan spiritual. Tanpa terangnya, manusia tidak bisa melihat kebenaran tentang dirinya sendiri, tentang dosa, tentang Allah. Yesus adalah matahari bagi jiwa kita. Tanpanya hidup kita akan membeku dan mati secara rohani. Poin yang kedua, syarat menikmati terang, mengikut Yesus. Saudara-saudara terkasih, janji Yesus tidak berlaku otomatis bagi semua orang, melainkan bagi siapa yang mengikut aku. Mengikut berarti lebih dari sekedar percaya secara intelektual. Mengikut berarti berjalan di belakangnya, menjadikan firman-Nya sebagai kompas, dan meneladani karakternya. Jika kita berada di belakang sumber cahaya, maka bayang-bayang kegelapan akan berada di belakang kita dan bukan di depan kita. Poin yang ketiga adalah kepastian dalam perjalanan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, janjinya sangat jelas. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini tidak berarti orang Kristen tidak akan punya masalah. Masalah tetap ada, tetapi kita tidak tersesat di dalamnya. Kita memiliki kejelasan arah, visi, dan tujuan hidup yang kekal. Terang itu memberikan kita terang hidup, sebuah pancaran dalam hati yang memberikan damai sejahtera meskipun situasi di luar sedang gelap gulita. Bapak, Ibu, para sahabat yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi perenungan kita melalui bagian firman Tuhan ini? Yang pertama yang bisa kita renungkan adalah Kristus sebagai penyingkap kebenaran. Fungsi utama terang adalah menyingkapkan apa yang ada. Saat Yesus Sang Terang masuk dalam hati kita, Dia menyingkapkan dosa-dosa tersembunyi kita, tetapi juga menyingkapkan betapa besar kasih Allah bagi kita. Apakah kita bersedia ditelanjangi oleh terangnya agar kita bisa dipulihkan? Poin yang kedua adalah pilihan untuk berpindah alam. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, berjalan dalam terang adalah sebuah pilihan sadar. Kita tidak bisa mengikut Yesus sambil tetap ingin memegang tangan kegelapan atau dosa atau kebiasaan lama. Mengikut Sang Terang berarti bersedia meninggalkan area-area gelap dalam hidup kita
area mana dalam hidup kita yang masih kita coba sembunyikan dari terangnya Tuhan. Poin yang ketiga adalah terang yang memberi hidup. Para sahabat yang diberkati Tuhan, Yesus tidak hanya memberikan penerangan atau informasi, tapi memberikan terang hidup, yaitu transformasi. Terangnya menghidupkan jiwa yang layu. Perenungannya adalah apakah kehadiran Yesus dalam hidup kita sudah membawa kehidupan dan kehangatan bagi orang-orang di sekitar kita. Sebagai orang yang memiliki terang hidup, pasti akan memancarkan terang tersebut. Poin yang keempat adalah navigasi di tengah ketidakpastian. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dunia menawarkan banyak lampu palsu, yaitu filsafat dunia, kekayaan, popularitas, dan lain sebagainya, yang tampaknya terang namun akhirnya membawa kita ke jurang. Hanya Yesus yang menjamin bahwa kita tidak akan tersesat. Apakah kita lebih mempercayai navigasi dunia atau navigasi dari sang terang dunia? Berjalan bersama Yesus berarti berjalan dengan kepastian. Kita tidak perlu takut pada kegelapan dunia ini, karena sang terang itu ada di dalam kita. Jika hari ini kita merasa bingung, tersesat atau terjebak dalam kegelapan dosa, ingatlah bahwa terang itu sudah datang. Kita hanya perlu berbalik dan mengikutinya. Dunia mungkin makin gelap dengan berbagai krisis, tetapi bagi mereka yang berjalan di belakang Yesus, selalu ada cahaya yang menuntun. Karena itu jangan takut pada kegelapan di luar sana, selama terang itu ada di dalammu dan di depanmu. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberikan pencerahan, menerangi kehidupan kita, sehingga kita semakin giat berjalan bersama dengan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan biarlah hari ini menjadi hari yang penuh berkat, hari yang penuh dengan sukacita, karena kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam haleluya, amin.